Baiklah teman-teman, pada saat ini kita akan membahas tentang akhir zaman atau yang sering kita sebut dengan eskatologi bagian 1. Konsep tentang eskatologi hampir dimiliki oleh segala agama, baik agama-agama suku dan primitif memiliki konsep tentang eskatologi. Eskatologi adalah nama ajaran teologi mengenai akhir zaman seperti hari kiamat, kebangkitan segala manusia, dan surga. Eskatologi berasal dari bahasa Yunani yaitu eskata, yang artinya hal-hal yang terakhir. Agama Kristen juga memiliki pandangan tentang eskatologi. Eskatologi itu adalah bagian dogmatika yang membicarakan kitab suci tentang hal-hal yang terjadi sesudah orang meninggal dan hal-hal yang akan terjadi pada akhir. Ini sering menjadi suatu pertanyaan, siapakah yang dapat menceritakan hal-hal itu? Karena tak pernah seorang pun yang kembali dari alam maut, maka hanya Allah lah yang dapat memberikan pernyataan tentang hal-hal ini. Hal yang penting harus diperhatikan dalam memikirkan eskatologi ialah bahwa cara berpikir kita harus selalu teosentris, bukan egosentris. Eskatologi menjadi rencana dan rahasia Allah yang kekal dan pasti. Pada hari itu Yesus sesuai dengan janjinya akan datang ke dunia dalam kemuliaannya. Eskatologi sering dikelompokkan dan dalam dua kelompok, yaitu eskatologi umum atau universal, yaitu kedatangan Kristus, kebangkitan orang mati, penghakiman terakhir, keadaan terakhir dari orang-orang saleh dan orang-orang durhaka, yaitu tentang surga dan neraka. Eskatologi khusus atau individu, yaitu kematian jasmani, kekekalan jiwa, status antara, termasuk kebangkitan orang-orang mati. Pada bagian kedua ini kita berbicara dasar biblis eskatologi. Kita mulai dari kitab Perjanjian Lama. Sejak awal bangsa Israel memiliki semacam harapan tentang akan masa depan dan merupakan pandangan optimis yang mengharapkan berkat-berkat jasmani dan rohani, baik dalam kehidupan politik maupun keluarga. Bagaimana harapan bangsa Israel terhadap Allah yang akan melakukan perubahan yang akan terjadi di kemudian hari. Hal ini berdasarkan pada keyakinan bahwa sejarah bergerak dengan tujuan tertentu yang ditentukan oleh Allah dan Allah berkarya untuk tujuan tersebut. Tujuan inilah yang disebut eskatologi. Dalam Perjanjian Lama, eskatologi mendapat arti bahwa Allah berkarya dalam sejarah Israel. Dalam kitab Amos pasal 5 ayat 18-20 disebutkan hari Tuhan. Nabi ini memiliki keyakinan akan waktu atau hari ketika Tuhan Allah akan campur tangan dalam sejarah Israel. Hari Tuhan diartikan mirip dengan hari pembalasan. Pada menjelang akhir Perjanjian Lama, apokaliptik menggantikan peran nubuat. Kita dapat melihat dalam kitab Daniel, Yoel, dan Zakaria. Pemikiran apokaliptik berasal dari tradisi hikmat, tetapi para ahli Perjanjian Lama sependapat bahwa apokaliptik merupakan perkembangan dari nubuatan. Secara umum dalam Perjanjian Baru, eskatologi dipahami sebagai akhir zaman, yaitu kedatangan Yesus kedua kali dengan kemuliaannya. Terdapat dalam Rom 8 ayat 19. Yesus sendiri berkata akan kedatangan yang kedua kalinya seperti dalam Injil Matius. Dan Paulus juga memahami bahwa Yesus akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan kitab Wahyu menyebutkan zaman akan berakhir dan yang baru akan datang. Injil sinoptik yang menjadi kata kunci adalah kata mengharapkan dan menantikan. Injil sinoptik dengan ucapan Yesus dalam Matius 11 ayat 12-13 menantikan kerajaan dengan penuh semangat dan dititik beratkan dalam pengharapan akan kerajaan Allah yang sedang dinyatakan oleh Yesus. Eskatologi dalam teologi Paulus berdasar pada pemahaman terhadap kebangkitan Kristus yang dianggap sebagai permulaan zaman akhir yang menjadikan sebagai dasar iman Kristen bahwa kebangkitan Kristus merupakan permulaan dari kebangkitan umum, di mana Allah disebut Allah menghidupkan orang mati. Eskatologi menurut Paulus adalah bahwa dalam zaman ini sudah terlaksana zaman yang akan datang karena kebangkitan Kristus. Jika melihat dari surat-surat Paulus memberikan beberapa pemahaman tentang eskatologi. Yang pertama, paurousia. Paurousia berarti kehadiran atau ketibaan. Paurousia juga diungkapkan dengan cara yang lain, yaitu pernyataan Tuhan Kristus. Apabila Kristus menyatakan diri kelak, disebut hari Tuhan. Yang kedua, kebangkitan daging.
Pada kedatangan Yesus kelak akan terjadi kebangkitan mereka yang telah mati di dalam Kristus. 1 Tesalonika 4 ayat 16, Filipi 3 ayat 20-21. Ditekankan dua hal, yaitu tubuh orang percaya akan diubah pada hari kedatangan Tuhan, dan dalam keadaan terakhir mereka masih mempunyai tubuh yang sempurna dengan tubuh Yesus yang mulia. Yang ketiga, penghakiman. Paulus mengatakan akhir zaman adalah penghakiman, ajaran yang penting tentang parousia dan penyempurnaan zaman. Bagi Paulus, penghakiman merupakan fungsi utama dari parousia. Penghakiman tetap akan terjadi pada akhir zaman, bahkan bagi orang-orang percaya pun. Keadilan dan kebenaran yang diharapkan dalam Galatia 5 ayat 5. Semua manusia akan menghadap tahta penghakiman terakhir. Semua manusia akan menghadap tahta pengadilan Kristus. 2 Korintus 5 ayat 10. Dari pengadilan itu akan diketahui apakah dia mendapat upah atau tidak. Eskatologi dalam kitab Wahyu berbicara tentang keselamatan. Tentu dipertanyakan aspek universalnya, yakni apakah keselamatan itu tersedia bagi orang-orang di luar gereja. Yohanes menyebut apakah keselamatan itu tersedia bagi domba-domba lain yang di luar kandang. Dalam Wahyu 21 ayat 4 dikatakan, ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Duka cita, maut, ratap tangis, dan kesakitan adalah bagian dari apa yang disebutkan, yaitu langit yang pertama dan bumi yang pertama akan berlalu. Selain itu, dalam kitab Wahyu 21 ayat 6-8 hendak memberikan penegasan bahwa Allah lah sumber kehidupan itu. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Dialah yang membuat segala sesuatu baru, sebab dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, sumber kekuatan dan kebahagiaan. Dasar teologis, di mana dalam dasar teologis membahas tentang saman patristika. Di dalam saman patristika ada beberapa tokoh dengan setiap pemikiran yang mengenai saman patristika. Ada 4 tokoh mengenai pemikiran mereka masing-masing. Yang pertama Agustinus, yang kedua Origenes, yang ketiga Tertullianus, dan yang keempat Justinus. Pemikiran mereka masing-masing, yaitu yang pertama Agustinus dengan pemikirannya tentang zaman gereja sebagai periode antara pasca kebangkitan Kristus dan parousia penampakan Kristus dengan akhir zaman, di mana sudah ada banyak orang yang ada pada dasarnya di kehidupan orang-orang Kristen yang berkaitan dengan iman dan sakramen baptisan yang telah menjadi anggota tubuh Kristus dalam kehidupan mereka. Sekarang itu belum suci karena keselamatan belum tentu dengan sepenuhnya terwujud. Nantikan zaman akhir di mana pemikiran Agustinus dikaitkan dengan iman, di mana definisi iman Agustinus menghadapi tugas untuk menjelaskan kesamaan dan perbedaan antara iman dan harapan. Pemikiran yang kedua yaitu Origenes. Dalam pemikiran Origenes, dengan konsekuensinya terakhir dari konsep tentang roh tercipta yang kehendak bebasnya memampukan untuk membelakangi yang baik dan yang terbalik. Yang jahat, di mana jatuhnya kembali, roh secara begitu membuat dunia jasmani yang baru mutlak perlu. Dengan demikian, dunia yang satu menyusul dunia yang lain. Pemikiran yang ketiga yaitu Tertullianus, di mana pemikiran tentang keadaan penderitaan yang menghapus hukuman dosa sesudah kematian. Tertullianus pun menganut pandangan kliastik bahwa pada akhir dunia sekarang orang-orang benar akan bangkit untuk memerintah sepanjang 1000 tahun Kristus di Yerusalem yang akan turun dari surga. Dalam sekejap mata manusia diubah menerima kodrat malaikat. Dengan demikian, itu dipindahkan ke kerajaan di surga. Dengan menyetujui pandangan Tertullianus bahwa seorang martir akan masuk surga langsung sesudah kematiannya, sedangkan orang lain baru menunggu penghakiman oleh Tuhan pada akhir zaman. Pemikiran yang terakhir yaitu Justinus, dengan pemikirannya tentang jiwa-jiwa orang yang meninggal itu mula-mula masuk ke dalam Hades, di mana dengan kata lain Hades yaitu tempat arwah, di mana mereka menantikan akhir dunia terkecuali jiwa para martin yang langsung masuk surga. Akan tetapi dalam Hades pun jiwa-jiwa orang baik dipisahkan dari jiwa-jiwa orang jahat, di mana jiwa-jiwa baik itu bersukacita sambil mengharapkan keselamatan kekal, sedangkan jiwa-jiwa yang jahat merasa tidak bahagia karena hukuman
hukuman yang mengancam. Dari keempat tokoh tersebut, mereka memiliki titik pisah dan titik temu, di mana titik temu antara keempat tokoh tersebut adalah setiap orang beriman dan dasar dari hidup. Untuk orang hidup pasti akan mati, dan orang yang hidup pasti mempunyai iman, dan dasar dari iman mempunyai hal-hal di masa depan, atau hal yang diharapkan dan hal tidak kelihatan, sehingga ia menjadi dasar atau penumpang utama kehidupan kekristenan, di mana dalam iman adalah satu kepastian mutlak bahwa yang dipercaya itu benar dan yang diharapkan itu pasti akan datang. Pembahasan tentang kehidupan di zaman itu, di mana yang dipikirkan oleh keempat tokoh tersebut oleh pemikiran tentang bagaimana kehidupan yang seharusnya untuk merujuk ke akhir zaman. Dan dalam pemikiran keempat tokoh tersebut, mereka berpikir tentang iman, roh, dan Tuhan. Titik pisah antara keempat tokoh tersebut adalah pemikiran otentik. Inilah yang berbeda dalam penelitian eskatologi. Proses yang akan manusia lalui beragam, sebagaimana mengatakan akan ada pemisahan antara orang saleh dan orang yang jahat. Proses penantian juga beragam dalam menantikan eskatologi tersebut. Menjadi perdebatan bagaimana manusia menantikan. Tidak ada seragam tentang sikap manusia menantikannya. Apakah manusia perlu aktif atau pasif dalam menantikan eskatologi? Memasuki zaman reformasi. Yang pertama ialah Martin Luther. Salib Kristus sebagai antisipasi murka Allah atas segala makhluk. Kristus telah mewakili orang-orang berdosa yang terpisah dari Allah. Oleh karena itu, salib Kristus merupakan peristiwa penghakiman eskatologis. Dalam salib itu, pengadilan terakhir sudah terlaksana. Yesus yang dibuang dan ditolak Allah itu telah mengalami penghakiman. Pengadilan sudah diantisipasi. Telah diambil keputusan yang menguntungkan bagi para terdakwa karena wafat Yesus. Dalam salib anaknya, Allah telah menerima kematian supaya manusia dapat meninggal dalam damai karena mengetahui dengan pasti bahwa juga kematian ia tidak terpisah dari Allah. Malah melebihi itu, Kristus yang tersalib itu dijadikan dasar penciptaan baru di mana maut ditelan oleh hidup yang menang. Kematian Kristus mengangkat manusia yang menjadi manusia yang baru oleh anugerah Allah melalui Kristus. Keselamatan telah dimiliki manusia atas kematian Yesus. Manusia telah mengalami hidup baru yang mewakili dari kematian Yesus. Selanjutnya ialah Yohanes Calvin. Dari analisa pandangan Calvinisme mengenai keselamatan, maka dapat disimpulkan bahwa keselamatan terjadi hanya oleh iman. Tetapi ketetapan dan kedaulatan Allah sangat berperan dalamnya. Calvinisme mengatakan kalaupun seseorang dapat beriman, itu karena anugerah Allah dalam kedaulatannya semata-mata. Anugerah dan kedaulatan Allah ini direfleksikan atau dituangkan ke dalam 5 pokok Calvinisme yang dikenal dengan tulip, yaitu total depravity, kerusakan total, unconditional election, pemilihan yang tak bersyarat, limited atonement, penebusan terbatas, irresistible grace, anugerah yang tak dapat tolak, dan perseverance of the saints, ketekunan orang kudus. Menurut Calvinisme, kerusakan total menjelaskan bahwa orang yang belum dilahirkan kembali tidak akan pernah dapat melakukan satu, bahkan setitik pun kebaikan. Ia mati terhadap perbuatan baik. Bila ia dapat menjadi percaya atau melakukan kebaikan, maka hal itu dapat terjadi karena Allah membuat ia sanggup melakukannya. Pemilihan tanpa syarat menyatakan kedaulatan Allah dengan menunjukkan pada kita bahwa pemilihan Allah atas manusia untuk menerima hidup kekal tidak didasarkan pada apa yang dimiliki manusia. Pilihannya tidak dapat didasarkan pada pengetahuan siapa yang mau bekerja sama dengan dia dan menerima pengorbanan Kristus. Pemilihan yang Allah lakukan adalah pemilihan tanpa syarat. Alasan dari pemilihannya yang berdaulat terletak pada diri Allah saja, bukan pada diri manusia atau perbuatan manusia. Di dalam pemilihannya, Allah tidak pernah salah karena Ia kudus. Kedaulatan Allah dalam penebusan terbatas dapat didasari dengan pemahaman bahwa Kristus tidak melakukan penebusan yang menyelamatkan seluruh dunia, melainkan hanya menyelamatkan orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Bapa.
Ada kesatuan yang utuh antara tujuan Allah Bapa dan Allah Anak. Allah Anak mati untuk semua orang yang dikasihi Allah Bapa. Beralih ke zaman kini, J. Moltmann membicarakan tentang teologi pengharapan, yakni pengharapan akan Allah yang bersumber dari dinamika sejarah keselamatan, berdasarkan pada salib dan kebangkitan Kristus yang dihayati dalam dunia konkret kini dan di sini. Pengharapan yang telah dijanjikan oleh Allah bagi masa depan adalah eskatologi. Janji Allah itu tidak dapat dibaca dalam sejarah dunia yang dipahami bagi bangsa Israel, tetapi dimengerti dari sabda Allah yang masuk ke dalam dunia dengan cara yang tidak disangka-sangka, khususnya dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, tanpa mengenal Yesus Kristus dalam iman pengharapan akan sia-sia. Moltmann juga sama dengan pemahaman yang dikemukakan oleh Rasul Paulus dalam surat-suratnya, yaitu eskatologi itu sudah datang dan manusia sudah hidup di dalamnya. Dimulai dengan kedatangan Yesus yang menyelamatkan dunia, ketika itu juga sudah datang zaman yang baru. Dinamika keselamatan itu akan ada jika manusia melaksanakan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah dengan iman. Ada janji keselamatan itu yang belum sampai, maka manusia perlu lebih sempurna untuk menantikannya. Iman manusia akan menantikan pengharapan akan keselamatan sangat menentukan eskatologi. Eskatologi berdasarkan pada kedatangan Yesus dalam salib dan kebangkitannya. Moltmann menggambarkan masa depan manusia sebagai fitur diperkirakan dari proses masa lampau dan masa sekarang, dan perkiraan itu berupa ramalan mitis atau metode zaman kuno. Sedangkan masa depan Allah disebutnya Adventus, yaitu kehadiran sesuatu yang lain dan serba baru dan tidak dapat diperkirakan dari sejarah, melainkan harus diantisipasi. Cara mengantisipasi adalah bergerak dalam pengharapan dan iman yang semakin baik, sejak masa Yesus yang tersalib itu sampai pada parusia. Manusia yang aktif memperbaharui iman, merekalah yang menantikan keselamatan itu. Dunia konkret, kini dan disinilah yang harus dimasuki iman Kristiani yang diresapi dengan pengharapan. Moltmann menekankan iman dan pengharapan akan keselamatan tidak pasif tetapi aktif. Aktif dalam bertindak dalam hal pelayanan sebagaimana Yesus lakukan bagi dunia. Kristiani yang bersaksi dan melayani membawa keselamatan bagi orang yang tertindas. Peribadahan rutinitas yang dilakukan dalam gereja akan sia-sia tanpa kesaksian di tengah hidup. Melakukan penghiburan dan penguatan bagi yang lemah, itulah cara memenuhi janji keselamatan bersifat konkret dan aktif. Kita memasuki kesimpulan. Kelompok menyimpulkan prinsip dasar eskatologi suatu akhir yang dirancang oleh Tuhan dan sesuatu yang dinantikan oleh orang-orang percaya sebagai tujuan setelah kematian manusia, penantian yang perlu dipersiapkan dengan iman dan perbuatan. Sifat eskatologi suatu hal yang pasti akan datang dan terjadi, walaupun waktunya kapan manusia tidak akan ada yang tahu secara pasti. Berangkat dari tinjauan Alkitab, Yesus Sang Anak Allah telah datang ke dunia sebagai penyelamat dengan kematian dan kebangkitannya sebagai penebusan bagi dunia. Dialah yang akan kita nantikan yang akan datang kembali dalam eskatologi. Sekalipun dalam diri Allah anak yang akan datang dan kita nantikan tidak dalam artian person yang akan hadir, tetapi sekaligus sebagaimana kita memahami Allah yang Tritunggal itu ikut serta dalam kehadirannya. Yang terakhir, karakteristik dan sasaran. Kepastian eskatologi bukan hal yang menjadi suatu misteri lagi dalam iman Kristen, karena bersifat pasti dan dasarnya adalah untuk dunia secara universal, dan di saat itu juga akan ada pemisahan antara orang-orang yang selamat, orang-orang yang baik, orang-orang yang tidak berdosa dengan orang-orang yang terhukum. Sasaran dari eskatologi, keselamatan bagi orang yang percaya dan hukuman bagi orang yang berdosa. Sekian dan terima kasih.